Oke. Kayak kenal saya. Ini siapa ini? Habis sholat asar tidur, bangun menjelang sholat maghrib. Itu namanya bukan tidur ibadah, itu namanya belajar mati. Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomilk. Nah, kali ini mungkin kita juga masih akan ngobrol-ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol berfaedah gitu dengan para bintang tamu tentunya. Tapi gimana nih teman-teman puasanya hari ini, lancar ya? Nah, kalau aku sih biasanya ya, tadi sahur gitu ya, butuh makanan yang praktis, cepat gitu dan tentunya enak gitu. Aku sih sahurnya sama ini, sama Indomie rasa soto koya yang lagi dan Indomie rasa soto koya doer pedas. Nah ini Indomie ini makanan yang fleksibel gitu ya, bisa dimasak kapan aja, lagi buru-buru gitu, keburu-buru waktu imsak gitu, tetap terkoyak-koyak gitu ya Indomie. Yang pasti kuahnya medok, ada koyaknya yang bikin banget selera puasa atau selera sahurnya semakin semakin tempting gitu ya. Nah langsung aja kita perkenalkan bintang tamu kali ini ada Pak Ustadz Tamami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Kita jumpa lagi. Ya, kita jumpa lagi. Puasanya aman Pak Ustadz? Alhamdulillah, selalu aman. Amin, amin. Nah kemudian ada lagi nih Mas Hafiz Rizkianur. Apa kabar Hafiz? Alhamdulillah kabar. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Lancar ya puasanya ya? Lancar. Lancar. Kita biasanya berempat ya? Berempat, betul Pak. Satu lagi siapa nih kira-kira Mas? Wallahu a'lam bishawab. Siapa lagi ya? Siapa coba? Oke. Kayak kenal saya. Ini siapa ini? Aku terkejut-kejut Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz. Halo. Ini Legenda Persija. Iya. Bang Pamungkas. Bang Pamungkas. Kalau ini apa? Bang Pamulang. Bang Pamulang, teman-teman. Apa kabar Mas? Baik, Pamulang? alhamdulillah. Sehat. Puasa lancar? Alhamdulillah. Aman. Aku tadi kaget banget tuh bener, aku kira Mas Pipe. Mirip ya. banget ya. Mirip banget ya. Nah, sebelum itu aku mau nanya dulu Pak Ustadz, kenapa Bang Pamulang? Sebenarnya sih saya dari Pandeglang, bukan dari Pamulang. Jadi itu kata Pamulang tuh ketika saya ngonten banyak komen dari IG gitu, komenan Netizen. Iya netizen, Bambang Pamungkas X gitu. Terus Bambang Pramuka checklist. Terus kebanyakan tuh Bambang Pamulang yang komennya saya aminin lah. Oh iya. Ganti nama FB, IG. Saya aminin. Dan Bambang Pamulang juga itu sebenarnya kepanjangan. Apa tuh? Jadi Pamulangnya itu Bambang Pamungkas Pandeglang. Oh. Asli Pandeglang. Asli Pandeglang. Masya Allah. Asli Pandeglang, Jawa Barat ya. Banten. Banten. Astaga lupa ya Banten. Oke, langsung aja. Gimana nih Hafiz puasa kali ini lancar gitu kan? Ada yang unik nggak dari puasa kali ini? Ya, yang unik yang pasti kayak berbeda ya kan puasanya dibandingkan bulan-bulan puasa sebelumnya. Ya karena di bulan puasa tahun ini ya alhamdulillah saya sudah bisa berada di Persija Jakarta. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya kan pasti jadwal lebih sibuk, jadinya jarang gitu loh buka sama keluarga. Ada yang banyak yang berbeda berarti ya Iya, dari yang kemarin sama yang sekarang gitu. Benar. Ya sih. Kalau Mas Bambang Pamulang nih Iya. gimana? Ya untuk puasa tahun ini mungkin agak sedikit beda ya karena Masya mungkin Allah. alhamdulillah tuh banyak undangan keluar kota gitu. Masya Allah. Iya, ke Jakarta Main banyak. bola itu. Main bola terus undangan di acara-acara gitu Pak Masya Ustadz. Allah. Terakhir kemarin
sama ada event yang ketemu Bambang Pamungkas asli. Oh iya. Ada. Di situ istilahnya yang dipanggil tuh Bambang Pamungkas duluan, tapi saya yang muncul. Pada heran tuh penonton. Sampai ada yang sebelum saya naik, ada yang ngajak foto ibu-ibu. Dia foto Mas BP foto. Saya ya namanya ini ya, saya foto. Nah habis naik, istilahnya ngeprank lah. Naik, saya turun, Mas BP-nya naik tuh yang asli, ibunya heran. Lah terus yang tadi foto sama siapa? Yang foto sama saya tadi siapa gitu? Apa saya hapus aja? Reaksi Mas BP gimana pas pertama ngeliat Mas Bambang? Senyum-senyum. Senyum-senyum. Ya Allah. Kok ini muka akurat banget ya sama gue? Ya itu terus dari Mas juga emang awalnya emang ini ya cinta Persija gitu sampai akhirnya dimirip-miripin atau gimana sih gimana? Ya mungkin cinta Persija dari dulu, tapi semenjak di Bennett kan liga semenjak pernah di Bennett ya. Nah dari situ udah kurang ngikutin. Jadi ngikutinnya pas zaman-zaman ISL gitu loh. Trio ABG, Hendro Kartiko gitu. Luar biasa emang. Luar biasa. Mas Bambang ini. Nah Hafiz gimana nih? Pasti kan kegiatan baru gitu, adjust juga kan sama kesibukan saat ini. Apalagi sekarang lagi puasa gitu. Gimana sih Hafiz menjaga tubuh biar tetap fit dan pastinya produktif juga gitu? Atau gimana ngebagi waktunya gitu Hafiz? Ya selama puasa ini ya alhamdulillah ya kan sekarang lagi libur juga ya liga ya. Terus kita latihan juga libur. Ya saya mengisi waktu sebelum buka gitu dengan cara kayak latihan mungkin 1 jam atau setengah jam sebelum buka gitu lah. Supaya kayak fisik kita sebagai atlet itu juga tetap terjaga. Masya Allah. Gitu ya. Kalau dari Mas Bambang sibuk ngapain aja nih biar tetap produktif dan fit selama bulan puasa ini? Yang pastinya saya harusnya tuh saya sahur nih ya, biar lebih fit, menjaga ini konten juga kan. Karena puasa saya biar lebih fit itu saya butuh minuman yang naturil. Naturil. Iya, saya contohnya apa tuh Mas? Minum Indomie. Indomie yang mana nih? Kita ada Yang 2 nih. Yang biru. Yang biru luar Ini biasa. Menjaga Stamina tubuh ya. Jadi diminum saat sahur nih Mas Bambang ya. Rutin saya minum ini. Rutin, luar biasa. Biar makin mirip sama aslinya. Mas BP. Kalau Mas Hafiz sendiri minum Indomilk dong di rumah. Minumnya pas sahur apa pas buka puasa? Pas keduanya. Dua-duanya. Iya. Jadi kalau misalkan dari Hafiz sendiri ada nggak sih tips mungkin buat teman-teman di rumah gitu ya biar tetap berenergi gitu. Selain mungkin kita juga harus sahur gitu ya Pak Ustadz ya gitu. Biar tetap berenergi menjalankan hari-hari gitu. Gimana? Ada tips nggak dari Hafiz? Ya mungkin tips dari saya ya sahur yang cukup sama minum air yang banyak aja. Minum air. Terus ya apa ya sama mungkin berbanyak aktivitas saja sebelum berbuka gitu. Masya Allah. Dari Mas Bambang mungkin ada mau nambahin nggak? Apa tips Biar tetap energi. Tadi kan udah ya minum Indomie dan lain-lain mungkin apa? Ya harus sebelum ini biar tetap terjaga ya. Kondisi badan di saat puasa tuh sebelum buka itu harus stretching olahraga lah minimal 30 menit gitu biar enak, biar tidurnya juga teratur. Perbanyak minum air putih dan jangan lupa Indomie-nya juga. Indomie-nya juga. Luar biasa. Habis nih berarti selama puasa ini juga latihan juga kan ya? Iya. Aku penasaran deh gimana sih mungkin bisa diceritain secara singkat perjalanannya sampai saat ini ada di sini ya toh. Ini kan masih sangat muda ya Pak Ustadz ya. Sangat muda sekali ini, muda belia. Gimana? Ya saya masuk saya kan awalnya tuh dari Persija EPA ya. Kurang lebih udah mungkin 4 tahun. Nah, terus ya alhamdulillah berkat kerja keras dan kerja keras dan ini saya tahun ini bisa alhamdulillah naik ke sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Promo
Promosi. Berkah. Tantangannya Mas Hafiz selama bulan puasa ini ada nggak? Selain tadi kan pasti ada perubahan aktivitas gitu ya, dari latihan lagi puasa, ada nggak tantangan lain? Ini lagi libur kan ya? Lagi libur. Ada nggak? Tantangannya paling ini sih, apa namanya, ya kan puasa kan yang pasti kita maunya kayak tidur gitu lah ya. Apa namanya, Mager ya, mager. Maunya kayak cuma atau enggak tiduran main game gitu kan daripada kayak gitu mending ya melakukan hal yang baik aja kita isi dengan hal-hal positif Hal positif ya. Contohnya hal-hal positifnya. Ya alhamdulillah saya lakukan selama bulan puasa tahun ini sih ngaji, sholat gitu kan. Terus ya yang tadi itu kan latihan ya. Teratur kayak gitu. Iya, nah kalau Mas Bambang nih menjaga, tadi kan bilang banyak kan ya, kayak ada datangin event-event atau apa gitu ya. Nah, Mas gimana sih Mas Bambang sendiri menjaga tetap produktif gitu, tapi ibadahnya tetap terjaga gitu kan, puasa jalan, ngaji jalan gitu ya Pak Ustadz, dan lain-lainnya itu biasanya gimana aja? Paling ini sih saya selama puasa keluar kota tuh apa ya, yang penting mah banyak gerak gitu sebelum buka puasa biar nggak kaku badan. Biar nggak kaku biasanya saya kalau nggak keluar kota tuh tiduran sih. Kalau nggak ada jadwal tiduran. Maklum, wajar. Iya, sesekali boleh lah Pak. Boleh. Berkali-kali juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, yang penting ibadah jalan. Betul. Nah itu Pak Ustadz nyambung tuh. Gimana sih, aku juga nggak cuman Hafiz dan Mas ini juga gitu. Karena puasa tuh ada pengennya mager tidur aja gitu. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Normal ya, artinya memang di dalam puasa ini kan mungkin banyak aktivitas yang keras kita kurangi. Yang ibarat kata biasanya kita maksimal di puasa biasanya makin dikurangi. Nah itu sebenarnya nggak jadi masalah. Misalkan kayak tadi Mas Bambang Pamulang gitu kan bilang, gimana Pak Ustadz, kita lagi banyak tidur ya. Memang kalau seumpama sholatnya sudah dikerjakan, puasanya jalan, baca Qur'annya sudah dibaca, zikirnya sudah dibaca, mau ngapain lagi kalau nggak istirahat? Betul nggak kira-kira? Nah ternyata tidur pun itu bisa mendatangkan faidah, bisa mendatangkan manfaat. Makanya dalam satu riwayat dikatakan naumus shaim ibadah. Ya tidurnya orang berpuasa ibadah. Nah cuman setelah itu ada lanjutannya, tidur yang kayak apa? Kira-kira yang dikategorikan sebagai ibadah. Nah itu kira-kira Mbak. Ini segmen sekarang apa ntar nih bahas itu? Nanti dulu Pak Ustadz. Spill tipis-tipis. Spill tipis-tipis. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya Pak Ustadz ya. Nah aku mau nanya ke Mas Bambang juga nih. Mas Bambang kan berarti sekarang ini kan ya cukup sering lah ya gitu dilihat publik begitu kan. Dari Mas Bambang sendiri gimana nih gitu, menuai berkah dari kembaran Mas BP gitu ya untuk tetap ngejaga biar tetap rendah hati gitu. Itu gimana? Banyak sih saya biar rendah hati. Tetap stay humble alhamdulillah. Masya Allah. Keren ya bahasanya, stay humble. Wih, keren. Buat menjaga kerendahan hati paling ya kalau disapa gitu, minta foto ayo gitu ya enggak. Masya Allah. Tapi dandan dulu gitu biar mirip. Kalau nggak dandan nggak mirip gitu ya? Kurang Ustaz. Jadi 70%. Kalau ini lah 90 lah. Iya. Bener. 90% ya, mirip. Tetap harus pakai ini gitu. Kalau ada yang foto-foto gitu. Oh tetap pakai itu berarti? Tetap pakai itu. Berarti bawa kemana-mana dong? Dibawa. Ke masjid bawa itu? Enggak, ke masjid Ustaz. Berarti ke masjid bawa ban kapten itu ya? Bawa tas B. Oke, kalau Hafiz sendiri gimana ya Hafiz? Pastinya kan sekarang sibukannya juga semakin meningkat kan. Mungkin nanti juga lebih dikenal gitu kan sama publik gitu ya. Kira-kira dari Hafiz sendiri tadi kalau dari Mas Bambang menjaga kerendahan hati ya Pak Ustadz, karena biasanya anginnya semakin kencang semakin tinggi gitu. Gimana tuh Mas Hafiz? Ya kalau dari saya sih
sama sih, harus rendah hati pertama kan. Ya nggak boleh star syndrome lah. Star syndrome, bener. Kan ya apa ya? Kalau misalnya udah di atas tuh, bahasanya tuh kalau udah di atas tuh jangan lupa yang di bawah gitu. Betul. Gitu lah. Ini jangan sombong sih. Jangan sombong, gitu ya Pak Ustadz ya? Betul, setuju saya. Setuju. Oke, kalau gitu mungkin kita lanjut lagi, kita break dulu gitu ya. Nanti kita kembali lagi di program Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomie. Program Mutiara Ramadan Persija bersama Indomilk dan Indomie. Nah, Mas Bambang, dan semuanya sih aku mau nanya, ada nggak minuman wajib kalau pas lagi sahur? Tadi mungkin udah ya. Apa tuh Mas Bambang? Indomilk. Indomilk yang rasa apa Mas Bambang tadi? Yang biru. Yang biru. Gitu. Kalau aku kan biasanya minum air putih juga, Indomilk juga gitu. Kalau Hafiz gimana nih? Minuman wajib saat sahur biar tetap berenergi sepanjang hari? Ya sama sih, sama kayak Mas Bambang. Misalnya warna oranye. Warna oranye. Emang nyegerin banget ya Indomilk ini ya, gitu kan, bisa buat kita berenergi sepanjang hari. Pak Ustadz juga nih Pak Ustadz. Sama, saya ngikut beliau. Oke, nah di segmen ini mungkin kita akan dengerin Pak Ustadz gitu ya, memberikan sedikit tausiah gitu. Tapi aku mau nanya Pak Ustadz, tadi kan aku udah nanya ya. Pamulang. Bang Pamulangnya itu apa gitu? Kalau nama asli Bang Pamulang ini siapa nih Mas? Saya nama aslinya Awai. Awai. Jauh loh. Kenapa jadi Bang? Ya karena mungkin sosial media, tuntutan sosial media, karena mirip Mas BP juga, akhirnya ya ganti gitu nickname-nya. Masya Allah. Banyak yang komen juga kan. Nama panjangnya Awai apa? Awai rasa coklat. Enggak, itu biar ada kepanjangannya aja. Iya. Soalnya cuma Awai doang gitu. Awai doang. Jadi KTP singkat padat ya. Awai gitu. Awai. Luar biasa. Pak Ustadz, aku mau nanya nih. Kalau dalam Islam sendiri gitu kan, tadi kita sudah mendengarkan aktivitas Hafiz dan Mas Bambang ini apa aja gitu kan. Sangat produktif gitu ya Pak Ustadz ya. Luar biasa. Islam itu memandang produktivitas dalam bulan Ramadan ini seperti apa sih? Memang ketika masuk bulan suci Ramadan kan ada dua tipe orang. Satu yang memang kerjaannya cuma mager-mageran, kan zaman sekarang begitu. Ada juga yang memang tetap meskipun puasa tapi tidak jadi alasan untuk produktivitas di dalam pekerjaan ataupun kegiatannya. Nah, Islam memandang bahwasannya justru makin banyak kegiatan, makin banyak manfaat, disitulah makin banyak keberkahan. Apalagi misalkan anak-anak muda, dalam satu makalah dikatakan bahwasannya, ini untuk anak muda khususnya, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mari ayyata mafsadatin. Justru untuk kita anak-anak muda itu makin banyak aktivitas, makin banyak keberkahan. Nah, kebalikannya, justru kalau ada anak muda kegiatannya cuma hanya kosong, nggak ada kegiatan, disuruh ibadah males, baca Quran nggak mau, rebahan gitu kan. Lah ini justru nanti mendatangkan bahaya. Nah, orang kan kalau nganggur, maaf ya, misalkan orang nggak ada kerjaan, kurang produktivitas, cuman rebahan, akhirnya kan biasanya pikirannya mengayal kemana-mana. Pengen jadi orang kaya, tapi nggak usaha. Akhirnya gimana caranya supaya, maaf ya, menjadi orang kaya tapi instan gitu kan. Akhirnya kan tumbuhlah kriminalitas, sesuatu yang memang kalau dalam Islam menyalahi syariat agama Islam. Justru dengan produktivitas yang kita jalani selama bulan suci Ramadan, contoh kayak Mas Hafiz, Bang Hafiz tadi beliau bilang bahwasannya tetap meskipun latihan di Persija tapi ketika lagi libur baca Al-Quran tetap dibaca. Ini kan satu contoh yang bagus. Artinya silakan hubungkan antara kesibukan dunia dengan kesibukan akhirat. Karena memang doa kita ketika habis sholat itu pasti apa di terakhir? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
kita selalu minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia serta kebaikan Di akhirat. Nah, kebaikan dunia itu dengan apa? Ya produktivitas. Kalau pemain bola, latihan bola itu kan salah satu kita untuk mengisi waktu kita dengan manfaat. Kayak misalkan kayak Mas Bambang Pamulang gitu kan. Beliau Masya Allah diundang keluar kota. Ini kan salah satu tanda produktivitasnya beliau. Dengan beliau bilang tadi tidak melupakan ya sholat 5 waktu. Ini kan yang akan menjadikan keseharian seseorang itu semakin berkah. Contoh, Ramadan itu kan terkenal dengan bulan Al-Quran. Iya. Nah, berarti Allah mengkhususkan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran sehingga siapa yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan maka pahalanya akan berlipat ganda. Jangankan baca Quran, Mbak. Kita tidur ya kan tadi saya bilang ya, tidurnya orang berpuasa kan dinilai pahala. Nah, cuman ada pertanyaannya lagi. Tidur seperti apa Ustadz yang kira-kira mendatangkan pahala? Ya tentu kalau kata para ulama, salah satunya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau bilang tidur yang bisa mendatangkan pahala adalah tidur yang ketika dia mengalihkan dari sesuatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, biasanya kan kalau waktu-waktu bahaya puasa untuk bahasa gaulnya mokel ya, mokel apa ya? Tiba-tiba ya kan biasanya itu jam 10:30 sampai jam 2. Tiba-tiba ada WA teman kita nanya posisi di mana CS kan. Kita jawab. Bahaya banget itu ya. Oh ya kan ya. Di rumah CS kenapa? Sini merapat ya kan ya. Ngapain mokel jamaah. Di warteg ya kan. Warteg kelihatannya sepi dari luar. Tapi pas di dalam isinya orang demo semua ya kan. Nah tidur yang bisa mendatangkan pahala itu tidur yang mengalihkan dari maksiat kepada nilai ibadah. Nah itulah yang dikategorikan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ya sekarang bagaimana? Daripada kita ladenin teman kita untuk batal puasa, ya udah lebih baik tidur, bener kira-kira. Betul. Sholat udah, duhanya udah, zikirnya udah ya kan. Baca Quran udah mau ngapain lagi? Berarti kan nunggu apa? Nunggu duhur. sholat selanjutnya. Nah tapi jangan juga Mas Bambang gitu kan. Mentang-mentang tidurnya orang puasa itu ibadah, akhirnya tidur terus. Habis sholat subuh tidur, bangun menjelang sholat zuhur. Habis sholat zuhur tidur, bangun menjelang sholat asar. Habis sholat asar tidur, bangun menjelang sholat maghrib. Itu namanya bukan tidur ibadah, itu namanya belajar mati. itu nilainya jadi bukan ibadah lagi ya, kan justru kan produktivitas itu ya dengan baca Quran justru kalau para ulama itu ya udah kita gunakan dengan hal-hal yang manfaat. Misalkan kayak Mas Bambang kan diundang kemana-mana, itu kan berarti beliau sedang idkhalus surur indan nas, ya memasukkan kegembiraan kepada hati-hati manusia. Meskipun kata beliau tadi ada mama yang keprank juga kan. Akhirnya kan itu juga salah satu keberkahan buat beliau. Bikin senang orang ya kan, itu adalah satu kegembiraan. Seperti pemain bola juga begitu. Kalau menang kan orang-orang pada gembira. Akhirnya dapat pahala di situ, Mbak. Nyenengin orang ya. Nyenengin orang banyak kan pahala. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya ketika sahabatnya sedang sedih, begitu kira-kira. Jadi ada unsur menghiburnya. Ada unsur begitu. Ya, Pak Ustadz. Gimana nih? Jadi kalau mungkin Pak Ustadz juga boleh kasih tips ke teman-teman gitu ya, tetap produktif tapi ibadahnya jangan ditinggal atau gimana gitu. Gimana tuh Pak Ustadz tipsnya? Tipsnya itu sebenarnya simple ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu aja sih sebenarnya. Islam itu simple. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya sholat, waktunya baca Quran, waktunya kerja, ya kerja. Kan jadi sesimpel itu, bener gak kira-kira? Ya kadang-kadang yang bikin ribet itu waktunya sholat kita entar-entaran, akhirnya semakin tertunda, akhirnya semakin berat perasaan. Harusnya dia bisa kegiatan satunya, karena tertunda dengan sholatnya, akhirnya jadi apa? Tertunda pekerjaan yang lainnya, begitu kira-kira. Oke, luar biasa, Masya Allah ya. Sangat insightful ini Ustadz gitu. Tapi kita mungkin break dulu kali ya Pak Ustadz ya. Nanti mungkin dari Mas Bambang dan Hafiz bisa bertanya ke Pak Ustadz gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi di Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomie.
bersama Indomie dan Indomilk. Nah, di segmen ketiga ini aku mau nanya nih ke Bang dulu deh. Gimana sih, ada nggak sih di bulan Ramadan ini mungkin ada amal atau kegiatan sosial begitu ya yang dilakukan Bang dan Hafiz? Kalau dari saya, setiap bulan puasa tuh pasti ada di kampung ya. Masya Allah. Itu santunan biasanya, buka bersama. Ada pemuda satu kampung lah buka bersama, santunan anak yatim juga, THR sama orang-orang yang udah janda-janda lah. Duafa. Begitu ya. Janda yang udah tua ya. Bukan janda muda. Bukan janda pirang. Bukan janda muda, kata Iya. Pak Ustadz. Bukan janda muda loh Bang. Apalagi janda pirang. Nah gitu. Gitu ya. Kegiatan amalnya itu. Kalau dari Hafiz gimana? Ada nggak program amal yang memang khusus dilakukan selama di Ramadan ini gitu? Kalau dari saya sih nggak ada. Di sedekah berbagi tetap ya, Oh, itu cuma tetap tidak mau. dihususkan gini ya. Yang Ramadan tuh harus setiap hari. Tiap Setiap hari, hari. Masya Allah. Nah, ini aku akan kasih kesempatan nih ke Bang atau Hafiz untuk bertanya ke Pak Ustadz mungkin. Sekitar tadi mungkin bisa sedekah tuh kayak gimana atau gimana. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak dari Bang dan Hafiz? Ini Pak Ustadz, ini Iya, kan siap. bulan puasa. Nah kalau kita misalkan sedekah nih, Iya. cuma sekarang kan zaman sosial media lah, Iya. diupload gitu, Iya, itu hukumnya iya. gimana? Secara hukum sebenarnya sih sah-sah aja. Saya aja. Karena dalam bahasa Arab ada namanya targhib. Targhib itu ngajak orang supaya ngikut apa yang kayak kita. Nah, kalau begini kan urusannya tentang hati ya. Sekarang siapa sih yang tahu hatinya setiap manusia? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada juga, Mbak, orang yang ketika dia bersedekah itu diupload, direkam, salah satu fungsinya apa? Supaya orang sekelilingnya ngikut begitu kan. Akhirnya kan nanti kan berjamaah, makin banyak sedekahnya maka akan kuat gitu kan dari segi pendanaannya. Sebenarnya nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu ketika kita bersedekah lalu timbullah rasa ria, sombong. Wah, halo guys, kan gitu kan ya. Saat ini kita sedang sedekah guys bersama para janda-janda. Tapi sorry, janda bukan janda tua, janda pirang gitu kan ya. Nah, itulah kan kadang-kadang yang justru disalahkan dalam agama. Bahkan dalam satu kutipan kitab, dalam satu hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan bersabda, innamal a'malu binniyah. Orang itu kan dinilai dari bagaimana niatnya. Nah, bisa jadi orang yang seumpama dia sedekah lalu niatnya untuk supaya orang ngajak banyak, itu kan justru jadi pahala yang berlimpah buat dia. Nanti tetangganya ikutan, tetangganya lagi ikutan. Nah, kembali lagi kepada hati kita masing-masing, begitu kira-kira Mas Bang. Iya. Ya Masya Allah nih ya, Pak Ustadz, Mas Bambang dan Hafiz di tengah-tengah kesibukannya masih nyempet-nyempetnya sedekah begitu ya, berbagi. Ya, emang itu satu hal yang menjadi hal wajar ya dalam bulan suci Ramadan, karena kan pahalanya dilipat gandakan. Kalau hari biasa 10, Ramadan jadi 1000. Nah, itulah yang harus kita maksimalkan produktivitasnya. Jangan lihat dari berapa nilainya, tapi berapa ketulusan dan keikhlasan orang itu memberi. Kita kira-kira. Oh iya benar. Ada Hafiz, ada yang bertanya nggak? Mumpung ada Pak Ustadz nih, kita konsultasi secara gratis. Ya salah. Mungkin kalau saya ini aja Pak Ustadz. Kan ya alhamdulillah ya saya di bulan puasa ini konsisten sholat tahajud. Masya Allah. Masya Allah. Sebelum sahur gitu. Iya. Nah, saya mau nanya, kan kalau misalnya di luar bulan puasa nih, saya tuh kalau mau tahajud tuh susah ya, betul. Masalah alarm sampai 3, kadang tuh cuma 12 ya. kadang lewat doang. nyalain, matiin doang, tidur lagi gitu. Iya, Jadi iya. nggak tahajud. Itu gimana gitu supaya Konsisten. terus konsisten. Oh iya. Nah, saya senang nih sama Mas Hafiz. Artinya memang beliau itu menggunakan waktu Ramadannya dengan maksimal. Ada satu hikmah ternyata di bulan Ramadan itu yang Allah berikan tidak diberikan di bulan lainnya. Kayak misalkan kita kan dengan berkahnya puasa akhirnya orang pada bangun sahur. Jam 3 yang tadinya nggak biasa tahajud jadi bisa tahajud. Inilah kelebihan bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana supaya menjaga konsisten kita? Maka yang kita harus latih apa?
kebiasaan yang baik itu akan tercipta karena apa? Karena kontinu keterusan itu. Tapi sih saya yakin, biasanya kalau zaman kita mondok dulu ya, zaman kita mondok selama 6 bahkan 7 tahun itu, dibangunin jam 3 untuk tahajud. Nanti sampai rumah biasanya ke bawah tuh kebiasaan kita. Karena ada yang kurang gitu rasanya kalau kita tinggalkan. Bener nggak kira-kira? Nah, misalkan kayak kita nonton Persija gitu kan, di laga home. 1, 2, 3, 4, 5 nonton terus. Nah besok ada pertandingan misalkan lawan Persebaya, kayaknya ada yang kurang kalau kita nggak nonton. Nah begitu juga dengan apa? Dengan ibadah. Nah di puasa kita udah istiqomah tahajudnya, maka di luar puasa itu kita harus jaga konsistensi itu. Tentu dengan ikhtiar-ikhtiar. Ya misalkan alarm nggak mampu, minta tolonglah sama orang tua misalkan. Bagaimana Pak Ustadz, orang tuanya sama bangunnya kayak gitu. Ya itulah kalau, tapi biasanya kalau saya perhatiin, biasanya orang tua kita bangunnya lebih awal dari kita. Karena biasanya sebelum kita berdoa, orang tua kita yang doain kita. Begitu Insya Allah. Orang tua memang selalu ada. Betul. Ya. Oke. Nah ini terakhir nih mungkin dari Mas Hafiz. Mungkin ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman gitu ya, selama bulan puasa ini harus ngapain gitu. Mungkin tadi Masya Allah aku pun kayak impress banget tahajudnya, continue istiqomah. Gitu. Gimana tuh? Ya pesan dari saya sih ini aja sih banyakin lakuin hal baik aja di bulan suci Ramadan. Betul. Apa namanya? Ya kan cuma 30 hari ya. Betul. 30 hari. Ya tahan lah. Betul. Maksimalin gitu. Setuju, saya setuju. Karena banyak orang yang nggak kuat, bener. Ya padahal cuma sebulan ya kan. Ya udah itu aja sih dari saya. Oke, kalau dari Bang gimana? Kalau dari saya pesannya perkuat ibadahnya, terus puasanya harus full. Kan kata Mas tadi siapa? Hafiz itu cuma 30 hari kan. Betul. Harusnya bisa kuat. Dan jangan lupa makan dan minuman yang bergizi. Contohnya minum Indomie. Indomie. Kalau minum Indomie, minum kuah dong berarti. Oke, iya. Nah tadi tuh jadi berkaitan sih sebenarnya Pak Ustadz gitu kan. Betul. Ini tahajud tuh memang jadi salah satu tantangan tersendiri betul, gitu. Nggak gampang gitu untuk melaksanainnya, Masya Allah banget gitu. Tapi ini gimana nih? Ini juga ada tantangan sendiri nih Pak Ustadz di bulan puasa ini gitu. Biasanya kan kita buka puasa bareng ya, Hafiz gitu. Mungkin juga Hafiz ngerasain atau Bang Boy juga ngerasain gitu. Tapi kita tuh jadi kayak asik ngobrol, buka puasa gitu. Lupa dong sholat maghrib gitu. Lewat lah gitu. Nyampe rumah, aduh kok capek gitu. Mau tarawih tapi capek banget. Gimana Pak Ustadz? Ya itulah kan tergantung kita bagaimana membagi waktunya. Silakan bukber itu nggak salah loh ya. Karena kan memang silaturahmi, teman yang nggak pernah ketemu jadi akhirnya ketemu. Nah tinggal kita bagaimana manajemen waktunya. Nah contoh, biasanya kan bukber itu di tempat yang memang sudah kita tentukan. Kadang ada yang musolanya, ada enggaknya. Nah, bagaimana Pak Ustadz supaya bukbernya jalan, sholatnya juga jalan. Maka di awal misalkan bunyi nih Allahu Akbar kayak gitu. Ya udah kita minum secukupnya, kurma 3, air putih. Izin aja sama teman, bro. Sorry gue sholat dulu ya. Ntar abis sholat gue berhenti. Habis selesai sholat kita ngobrol lagi. Nah itu kan lebih bagus. Benar nggak kira-kira? Tapi kadang-kadang yang bikin lalai itu keasikan ngobrol, ya kan? Nggak terasa tiba-tiba 1 menit lagi sholat isya. Wah baru mau sholat maghrib. Jangan-jangan kita bikin puyeng malaikat ntar tuh kan ya. Bener. Abis pasti ngerasain kan kayak gitu ya. Iya. Aduh gitu. Yang penting wajibnya sih jangan ditinggalin ya. Kayak sholat maghrib itu biasanya kan bukber itu mulai sebelum maghrib bisa sampai jam 9 Bang. Betul. Nostalgia apa aja diceritain ya, termasuk cerita janda begitu kan kira-kira. Bener gitu ya. Saking asiknya ngobrol jadi lupa gitu ya. Oke, baik. Untuk Pak Ustadz mungkin ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah gitu? Pesan saya 2 sih. Yang pertama, seimbangkan duniamu dengan akhiratmu. Karena yang kedua itu, karena akhiratmu itu yang akan membawamu kepada nasib nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan harapan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik di dalam kehidupan kita semua. Amin.
Ramadan terbaik buat kita semua ya. Jadi pribadi juga yang lebih baik ya Pak Ustadz. Tentu. Oke baik, terima kasih Bang Pamulang. Hafiz juga terima kasih banyak, sukses terus. Pak Ustadz juga terima kasih gitu ya. Dan penonton juga gitu yang di rumah, teman-teman terima kasih juga sudah bersama kami gitu ya, udah dengerin curhatan Bang dan Hafiz gitu ya. Dan dengerin tausiah dari Pak Ustadz. Kita ketemu lagi di program Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.